Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, Alhamdulillah. Kok kurang semangat sih? Ya udah gini, kalau kakak menyapa dengan ucapan selamat pagi, maka kalian harus menjawab dengan pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, kakak cek sekali lagi ya. Selamat pagi, 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 pagi luar biasa. Oke, baiklah anak-anak, sebelumnya perkenalkan ya, nama kakak Wulan. Salam kenal. Nah, di sini kakak akan mengajarkan materi tentang IPA. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, semuanya duduk yang rapi, tangannya ditaruh di atas meja. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulallah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Oke, siap ya untuk menerima pelajaran hari ini? Baik, sebelumnya kakak mau tanya deh sama kalian. Tadi berangkat ke sekolah naik apa? Oh, ada yang diantar orang tua, ada juga yang naik sepeda. Nah, kira-kira yang naik sepeda, tadi jika kalian menggoes sepedanya, lalu tiba-tiba kalian mengerem sepeda tersebut secara mendadak, apa yang akan terjadi? Iya, benar. Maka tubuh kalian akan terdorong ke depan dan sepeda kalian akan berhenti bergerak. Hal ini juga disebut dengan gaya ya anak-anak. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar mengenai gaya. Untuk lebih jelasnya lagi, kakak akan sedikit menjelaskan tentang materi gaya. Nah, apa sih gaya itu? Jadi, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Gaya itu tidak dapat dilihat, namun bisa dirasakan pengaruhnya. Kemudian, kita akan belajar tentang pengaruh gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah benda yang semula diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda yang bergerak dari yang diam, yang tadi nomor 1 tadi, ke gaya yang lebih besar mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika kalian bersepeda, kemudian kalian mengeremnya. Nah, sepeda kalian tersebut yang semulanya bergerak akan berhenti karena kalian mengeremnya. Yang ketiga adalah gaya mempengaruhi arah gerak benda. Nah, kakak mau tanya di sini ada yang pernah naik bis? Pernah ya? Nah, kalau sudah pernah, pasti kalian bisa melihat Pak Supir yang sedang memegang kendali supaya dapat berjalan sesuai dengan jalannya. Ketika Pak Supir tadi berbelok ke kanan, maka dia akan memutar kemudi ke arah kanan, supaya bis pun ikut bergerak ke arah kanan. Nah, dari peristiwa tersebut dapat menjelaskan bahwa gaya dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Yang keempat adalah gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya seperti ketika kalian bermain plastisin ya. Kalian dapat membentuk plastisin tersebut sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Nah, dari peristiwa tersebut, kalian dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam gaya beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada dua permukaan yang saling bersentuhan. Contohnya yaitu gaya yang bekerja pada rem sepeda tadi yang ibu contohkan di depan tadi. Yang kedua yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan ataupun dorongan dari magnet. Contohnya yaitu ketika magnet menarik besi. Yang ketiga yaitu gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi adalah gaya yang dialami oleh suatu benda terhadap pusat bumi. Nah, karena adanya gaya gravitasi bumi inilah yang menyebabkan benda-benda yang jatuh itu akan menuju ke pusat bumi. Contohnya yaitu kakak mempunyai sebuah tisu nih. Lalu, kakak akan jatuhkan dari atas ke bawah. Maka tisu perlahan akan jatuh akibat gaya gravitasi. Coba lihat. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu gaya otot. Gaya yang dihasilkan oleh otot manusia maupun hewan. Contohnya yaitu gaya ketika kita sedang mendorong meja ataupun kursi. Yang kelima yaitu gaya listrik. Gaya listrik yaitu gaya yang dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik.
Contohnya ketika kita menggosokkan penggaris ini ke rambut, lalu kita arahkan ke serpihan kertas, maka kertas tersebut akan menempel pada penggaris. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja pada benda elastis. Contohnya ketika kita sedang bermain ketapel. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai materi hari ini yang berhubungan dengan gaya. Tadi kita telah mempelajari yang pertama tadi ada pengertian ya, yang kedua ada pengaruh gaya, dan yang terakhir tadi yang barusan adalah macam-macam gaya. Nah, untuk mengecek pengetahuan kalian, kakak mau tanya nih, sebutkan ada berapa macam gaya yang sudah kita pelajari tadi? Iya, betul sekali ada 6. Coba sebutkan gaya apa saja tadi? Bisa? Iya, yang pertama tadi ada gaya gesek, kemudian yang kedua ada gaya magnet, yang ketiga ada gaya gravitasi, yang keempat ada gaya otot, dan yang kelima ada gaya listrik, yang keenam ada gaya pegas. Bagus sekali. Oke, beri tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing ya. Jadi anak-anak, untuk memperkuat pengetahuan kalian yang tentang mengenai materi yang kita bahas tadi, kakak akan memberikan tugas rumah. Nah, silahkan kerjakan soal-soal pada halaman 12 ya, dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Sebelum pembelajaran ini berakhir, kakak akan mengajak kalian bernyanyi ya. 1, 2, 3. Ada 6 macam gaya di sekeliling kita. Gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya otot. Ada juga gaya listrik dan gaya gravitasi. Itulah 6 macam gaya di sekitar kita. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih, semoga ilmu yang kakak sampaikan tadi dapat tersampaikan baik kepada kalian semua. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa